Baik, terima kasih pemirsa Anda menyaksikan program Sumu Terkini Eva Rina TV. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa peran BUMN dalam melawan COVID-19, kami telah terhubung dengan staf khusus Menteri BUMN, Bapak Arya Sinulinga. Halo, selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Baik Pak, selama pandemi COVID-19 di Indonesia, program apa saja yang dilakukan BUMN untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID, Pak? Ya, cukup banyak ya, karena kan BUMN ini memiliki perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang farmasi juga ya. Tapi di samping itu, dulu kita adalah yang pertama mengenai ini yang perlu dipelajari juga oleh semua pihak gitu ya, seluruh pemerintah kabupaten juga di provinsi, bahwa salah satu kemarin kegagapan kita ketika di DKI Jakarta adalah ketika semua orang yang sakit positif corona itu dirawat di rumah sakit rujukan ya. Ini supaya diketahui juga bahwa yang namanya orang yang sakit corona itu ada beberapa jenis gitu. Ada yang orang tanpa gejala, kemudian ada yang sakit tapi sebenarnya secara fisiknya kuat ya, secara fisik dia kuat. Kemudian yang ketiga adalah orang yang memang parah penyakitnya. Nah, jadi sebenarnya orang yang secara fisik kuat ini nggak perlu ke rumah sakit khusus yang rujukan. Tapi sayangnya di Jakarta kemarin itu semua yang baik yang fisiknya nggak kuat maupun yang kuat itu semua masuk ke rumah sakit ya rujukan. Akibatnya ada penumpukan dan banyak sekali orang yang nggak terlayani. Tapi nah dengan itulah makanya kemarin Pak Menteri kita mengusulkan ada yang namanya rumah sakit darurat, yaitu yang kita ambil dari Wisma Atlet. Nah, ini bisa mencapai 1.300 sampai 3.000. 1.300 sampai 3.000 pasien yang bisa tertanggulangi. Tapi yang memang fisiknya nggak kuat. Nah, itu yang nantinya akan dibawa ke yang nggak kuat akan dibawa ke rumah sakit rujukan. Sehingga akhirnya nggak ada penumpukan di rumah sakit rujukan. Jadi yang parah-parah itu yang di rumah sakit yang di rumah sakit rujukan, sementara yang tidak parah itu di rumah sakit Wisma Atlet darurat. Nah, makanya saya sarankan juga untuk semua kabupaten, kota, provinsi untuk menyiapkan rumah sakit rujukan seperti Simalungun, Siantar dan sebagainya, itu menyiapkan sekitar 200 sampai 300 rumah sakit darurat yang bisa ditempati oleh orang-orang yang sebenarnya tidak berat fisiknya kena corona ini gitu. Nah, itu satu yang kita bangun kemarin, darurat yang Wisma Atlet. Kemudian yang kedua, kita juga masuk ke kebutuhan kita, kan ada masker. Ini masker juga kita setelah buat dan sudah kita sebar sekitar 3,4 juta lebih yang kita sebar di seluruh Indonesia. Kemudian kita juga bantu yang namanya farmasi, yaitu obat-obatan untuk kan kita belum ada virusnya, tapi kan ada yang dilihat bahwa ini bisa untuk menyembuhkan, seperti Tamiflu atau kloroquine. Nah, ini kemudian kita dari BUMN menyiapkan mencari bahan-bahan obatnya dan kemudian memberikan obat. Kemarin kita sudah ambil juga dari India dan dari beberapa negara lainnya. Kemudian ventilator. Ventilator juga ini kan untuk pasien yang bisa dikatakan parah kondisinya, masuk ruang ICU. Nah, itu butuh ventilator. Memang ini pertempuran di luar negeri, di semua negara hampir bertempur merebut ventilator. Nah, ini pun BUMN sudah mengadakannya juga. Sekarang ini sekitar 200 ventilator sudah kami usahakan. Di sisi lain kita juga ada namanya APD. APD kami terus cari di luar negeri karena gini, seperti diketahui memang kita punya pabrik tapi bahan bakunya tidak ada dari Indonesia, sehingga mau nggak mau kita tetap cari di luar negeri. Nah, ini pun sudah dilakukan oleh BUMN untuk mencari APD yang bisa mensupport tenaga medis. Kemudian yang berikutnya adalah tes. Apakah orang tersebut ada positif atau enggak coronanya. Nah, ini ada dua. Ada namanya tes cepat, rapid test. Itu juga sudah diadakan oleh BUMN, itu sejak awal pertama sekali dulu. Kemudian yang terbaru adalah tes swab. Itu lebih valid memang pemeriksaannya. Itu sudah kami beli sekitar hampir 20 alat yang kita beli.
Nah, itu ditempatkan di Jakarta di 12 provinsi. Di Sumatera Utara pun sudah ada kami tempatkan di salah satu rumah sakit di BUMN yang ada di Sumatera Utara. Jadi di samping itu kami juga BUMN melalui CSR-nya itu banyak membantu rumah sakit baik pengadaan APD, baik itu pengadaan obat, kemudian juga masker. Demikian juga dengan bantuan kita ke masyarakat, kita kasih masker, ada yang dikasih desinfektan, ada yang dikasih hand sanitizer. Jadi cukup banyak juga yang diberikan oleh BUMN dalam rangka menangani corona di seluruh Indonesia. Di samping itu kita juga membentuk Satgas. Satgas ini Satgas bencana BUMN memang sudah terbentuk sejak bulan Maret lalu awal, dan ini sudah tersebar di seluruh Indonesia dan hampir seluruh kabupaten itu ditempati oleh Satgas BUMN. Itu memang untuk tujuannya membantu pemerintah dan membantu masyarakat di daerah gitu. Itu Mbak kira-kira. Baik Pak, sejauh ini apakah bantuan yang diberikan BUMN kepada masyarakat mempengaruhi operasional bagi BUMN sendiri Pak? Yang pasti soal mempengaruhi operasi, kalau bantuan sih ya kita untuk CSR sih enggak ya, tapi untuk hal-hal lain ya kita memang kita sudah membentuk yang namanya holding rumah sakit, sehingga itu juga bagian dari investasi yang kita lakukan, itu juga bagian dari investasi rumah sakit, sehingga sih nggak mengganggu operasional kita sama sekali sih, gitu. Secara umum seperti apa dampak COVID-19 di lingkungan BUMN Pak, mulai di tingkat kota, kabupaten, bahkan sampai di tingkat nasional? Yang udah pasti kalau dampaknya terhadap BUMN besar ya. Operasional kan hampir semua bisnis kan mengalami penurunan bisnis ya karena corona ini. Hampir banyak bisnis kita itu memang terganggu gitu. Baik itu bisnis infrastruktur, baik itu bisnis hotel, baik transportasi seperti pesawat, Garuda dan sebagainya, kereta api dan sebagainya itu Pelni itu terganggu. Bisnis hotel juga terganggu, infrastruktur juga terganggu, bisnis energi juga sebagian terganggu karena saat ini kan ada penurunan ya, ada penurunan bisnis di dunia, industri di dunia, sehingga kebutuhan energi turun. Ketika kebutuhan energi turun, maka dengan sendirinya semua tambang-tambang kita, baik batu bara dan sebagainya juga akan menurun ini ya permintaannya, sehingga volume juga akan turun, volume produksinya. Jadi sangat banyak mempengaruhi ini ya, mempengaruhi bisnisnya BUMN. Di samping itu memang ada juga bisnis lain seperti telekomunikasi, listrik dan sebagainya. Memang kalau listrik juga kita nggak begitu ini ya, tidak begitu naik ya, malah turun karena memang betul di rumah turun, tapi kebutuhan listrik di industri jadi turun juga gitu, gitu Mbak. Baik Pak, sejauh ini kita mengetahui ada banyak sekali program BUMN untuk ikut serta melawan COVID-19 di tanah air. Dalam waktu dekat, apakah BUMN memiliki program baru untuk membantu masyarakat melawan COVID, Pak? Ada ya, kita setelah selesaikan masalah alat kesehatan, kita juga akan bantu di urusan ini ya, kebutuhan 9 bahan pokok gitu. Kita akan bantu masyarakat dalam waktu dekat ya, sekitar sebelum Lebaran kita akan mungkin punya program untuk itu gitu. Setelah nanti alat kesehatan untuk di rumah sakit sudah bisa ditanggulangi gitu, Mbak. Sejauh ini Pak, seperti apa prediksi BUMN untuk penyelesaian COVID-19 di tanah air? Apakah masih membutuh waktu lama yang seperti apa Pak? Masih butuh waktu. Jokowi mengatakan yang mungkin bisa saja corona ini masih terjadi gitu, selesainya gitu. Jadi itu yang bisa diikuti ya kan, dari pemerintah pasti kita ikuti. Gitu. Baik Pak, sejauh ini apakah himbauan yang dapat disampaikan kepada seluruh BUMN yang ada di Indonesia untuk bersatu melawan COVID-19 Pak? Maksudnya gimana? Himbauan yang bisa diberikan kepada BUMN di seluruh Indonesia untuk bersatu melawan COVID-19 Pak? Loh, ini kan kita sudah bentuk Satgas ya. Satgas kita sampai kabupaten, udah pasti semua kerja gitu. Jadi memang semua bekerja. Jadi tapi kita juga harap tidak hanya BUMN ya, swasta juga kita ajak sama-sama dengan kita untuk menanggulangi ini gitu. Jadi yang penting jangan ada kepanikan. Kita coba untuk ini ya, kita coba untuk tangani sama-sama gitu. Oke. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih Oke. waktu dan informasinya. Selamat kembali beraktivitas Pak.
Sama-sama, terima kasih juga. Baik pemirsa, demikian informasi yang telah kita peroleh. Saya, Emi Faradisa, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.